Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Selamat memasuki akhir pekan dengan gembira pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024. Hari ini gereja memperingati Santa Scholastica, seorang perawan. Saudara Magus CSSR mengajak saudari-saudara untuk merenungkan kutipan Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai 10. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan." Sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat sunyi orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan-ikan itu dibagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya, Yesus segera naik ke perahu dengan para muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang kawan membuat status yang bagus di media sosialnya, dan itu sangat berkaitan dengan kutipan Injil hari ini. Dia menulis demikian, "Cara paling jitu untuk mengatasi masalah krisis ekonomi adalah melaksanakan hukum cinta kasih." Saudari-saudara, apa yang ditulisnya benar. Belas kasihan akan membuat orang rela membagi apa yang dimiliki untuk menolong orang lain. Belas kasihan. Memang saudari-saudara, untuk berbelas kasih, untuk menolong orang lain, Anda tidak harus kuat lebih dulu baru Anda menolong. Anda tidak harus kaya lebih dulu untuk bisa memberi atau berbagi. Dan Anda tidak harus sempurna lebih dulu untuk membantu siapapun yang membutuhkan. Jika orang sungguh mempunyai rasa belas kasih dalam hatinya, saudari-saudara, maka dia akan sangat peka terhadap kebutuhan orang lain, keprihatinan orang-orang di sekitarnya. Dia akan mudah untuk peduli akan segala kesulitan dan penderitaan mereka. Sebelum diminta, dia akan bertindak lebih dahulu. Dan jika di kemudian hari bantuannya masih diperlukan, tentu saja dia masih akan tetap menolong. Mengapa, saudari-saudara? Itu tentu yang mendorongnya bertindak bukan kesulitan sesama yang dia lihat, melainkan memang hatinya yang peka menanggapi situasi sekitar. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, hati yang penuh belas kasih itu kita temukan dalam diri Yesus. Dalam kutipan Injil hari ini, Yesus itu sangat keras kepada orang-orang Farisi, orang-orang munafik. Dia tidak mempunyai
katakanlah bersimpati kepada orang-orang yang picik dan ragu-ragu. Tapi dia sangat memperhatikan kebutuhan orang yang menderita. Karena hatinya penuh belas kasih. Maka menyaksikan orang banyak yang mengikuti dia sudah 3 hari, Yesus tergerak hatinya untuk berbelas kasih. Maka dia kemudian bertanya kepada para muridnya, sebagaimana kita dengar dalam Injil tadi. Bagaimana di tempat sunyi ini orang dapat memberi mereka roti hingga kenyang? Begitu pertanyaan para murid. Dan Yesus bertanya, berapa roti ada padamu? Mereka jawab 7. Cukup jawaban itu. Apa yang ada itulah yang diberkati Yesus sehingga memberi mereka makan sampai kenyang, bahkan berkesisahan. Mujizat perbanyakan 7 roti dan beberapa ikan menunjukkan bobot belas kasih Yesus. Dia tidak menunggu sampai diminta. Dia tidak menunggu sampai semua lengkap baru kemudian berbagi atau menolong. Dia bertindak berdasarkan integritas hatinya yang memang terbuka dan penuh belas kasih. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, hati yang selalu berbelas kasih. Inilah suatu kualitas iman yang perlu dimiliki oleh setiap orang Kristiani, pengikut Kristus. Hati yang selalu berbelas kasih tidak berarti bahwa orang harus senantiasa bersikap lemah lembut. Dia memahami orang yang bersalah tapi tidak mendukung kesalahan. Itu hati Yesus. Dia mengampuni sesama yang berdosa tapi tidak menerima dosa. Itu hati Yesus. Dia memahami tingkat perkembangan anak-anak tapi juga mendukung pendidikan yang penuh dengan disiplin. Dia menghargai pendadaran jati diri walaupun itu melewati penderitaan dan kesakitan. Tapi ketika orang membutuhkan bantuan, dia akan menjadi orang pertama yang menolong. Hati yang penuh belas kasih selalu tergerak untuk menolong. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, kewajiban kita sebagai para pengikut Kristus adalah, atau sebagai anggota komunitas Kristiani, sebagai anggota gereja, mendidik komunitas kita untuk menjadi persekutuan yang penuh belas kasih. Mendidik keluarga kita menjadi keluarga yang penuh belas kasih. Yesus membutuhkan alat supaya belas kasihnya sampai dirasakan oleh semua orang. Dia membutuhkan Anda, dia membutuhkan manusia. Maka baiklah saudara-saudari kalau kita menyediakan diri untuk menjadi alat perwujudan belas kasih Tuhan. Ingat, tidak perlu kuat baru bisa menolong. Tidak tunggu kaya baru bisa membantu. Tidak tunggu sempurna baru kemudian kita menjadi orang-orang yang mau berbelas kasih. Ketika belas kasih ada pada diri kita, apapun bisa kita pakai untuk menolong orang lain. Selamat beraktivitas, selamat menikmati libur akhir pekan, selamat merayakan Imlek bagi mereka yang merayakannya. Dan tentu juga, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita merayakan Hari Orang Sakit Sedunia. Mari kita bawa segala intensi, niat, harapan kita, semua kita menjadi orang-orang yang berbelas kasih kepada orang-orang yang sungguh membutuhkan, yang menderita, termasuk orang-orang sakit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa memberikan kami teladan luar biasa bagaimana memiliki hati yang penuh belas kasih. Kuatkan kami agar sebagai pengikut-Mu kami pun senantiasa memiliki hati yang mudah tergerak untuk berbelas kasih, yang peka akan kebutuhan sesama. Ingatlah juga akan hamba-Mu Bu Jenny yang merayakan ulang tahunnya, berkati dia dengan kesehatan jasmani rohani dan mampukan dia menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara.
Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.